Permainan memanggil arwah adalah suatu bentuk permainan atau ritual yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas yang diyakini berasal dari dunia lain. Dalam banyak budaya, permainan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual dan mistis, di mana pemain percaya bahwa mereka dapat menghubungi atau memanggil arwah orang yang telah meninggal, atau bahkan entitas dari dunia gaib. Beberapa permainan memanggil arwah sudah ada sejak berabad-abad lalu, sementara yang lain menjadi tren dalam masyarakat modern, terutama di kalangan remaja. Berikut permainan memanggil arwah yang terkenal di masyarakat. 41. Jumpscare Kalenge. Permainan ini melibatkan pemain yang berusaha untuk berinteraksi dengan roh yang mereka percayai ada di sekitar mereka, dengan tujuan untuk mengalami jumpscare atau kejutan. Cara bermain, pemain biasanya menggunakan aplikasi atau video horor untuk mencoba menghubungi roh yang menakutkan. Mereka berharap untuk mendapatkan respons atau pengalaman yang mengejutkan dari entitas yang dipanggil. Permainan ini bisa menyebabkan kecemasan psikologis yang besar dan gangguan mental, terutama jika pemain terlalu terpengaruh oleh efek kejutan atau ketakutan yang ditimbulkan oleh permainan. 42. The Pendulum Game. Permainan ini melibatkan penggunaan pendulum untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Pendulum dianggap sebagai alat untuk mendeteksi kehadiran entitas. Cara bermain, pemain menggantungkan pendulum pada tali dan menggunakannya untuk bertanya kepada roh. Pendulum akan bergerak dan menunjukkan jawaban berdasarkan arah gerakannya. Selain ketakutan yang dapat muncul saat berkomunikasi dengan roh, permainan ini dapat menyebabkan ketegangan mental jika pemain terlalu terbawa perasaan atau percaya bahwa mereka benar-benar berkomunikasi dengan roh. 43. The Blood Candle Game. Deskripsi, permainan ini melibatkan pemanggilan roh dengan menggunakan lilin yang menyala di ruang gelap. Pemain berusaha untuk menarik perhatian roh dengan cara yang lebih ritualistik. Cara bermain, pemain menyalakan lilin di ruangan gelap dan mengucapkan kata-kata tertentu atau doa pemanggilan roh. Konon, jika roh hadir, api lilin akan menyala lebih terang atau bergoyang dengan cara yang tidak biasa. Risiko, selain dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan, permainan ini berisiko mengundang energi negatif atau entitas yang tidak diinginkan, yang bisa memengaruhi psikologis pemain. 44. The Game of 20 Questions. Dalam permainan ini, pemain bertanya kepada roh atau entitas yang telah dipanggil, dengan batasan hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak dalam 20 pertanyaan. Cara bermain, pemain bertanya 20 pertanyaan kepada roh yang diyakini berada di sekitar mereka. Jawaban yang didapat akan memberikan informasi tertentu, tetapi ada yang percaya bahwa jika roh tersebut tidak senang, mereka bisa membawa bencana. Permainan ini dapat menyebabkan ketakutan yang mendalam atau gangguan psikologis bagi pemain, terutama jika mereka merasa terpengaruh oleh entitas yang mereka hubungi. 45. The Red Thread Game. Permainan ini melibatkan penggunaan benang merah yang dikatakan memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia hidup dengan dunia roh. Cara bermain, pemain mengikat benang merah di pergelangan tangan mereka dan bertanya kepada roh atau entitas tertentu yang diyakini dapat dihubungi melalui benang tersebut. Entitas yang dimaksud dapat memberikan jawaban melalui pergerakan benang atau sensasi tertentu. Benang merah dianggap sebagai jembatan antara dua dunia, dan ada kepercayaan bahwa jika permainan ini dilakukan dengan salah, pemain bisa mengundang roh jahat. 46. The Thai Spirit Calling. Di Thailand, beberapa orang menggunakan cara tradisional untuk memanggil roh dengan menyusun benda-benda tertentu dan berkomunikasi dengan dunia roh melalui ritual-ritual tertentu. Cara bermain, pemain menggunakan benda-benda seperti lilin, dupa, dan patung-patung kecil untuk menciptakan ritual yang diyakini akan memanggil roh atau spirit penjaga. Setelah memanggil roh, pemain dapat bertanya atau meminta bantuan dari entitas tersebut. Karena melibatkan energi spiritual, banyak yang percaya bahwa entitas yang dipanggil bisa menjadi berbahaya, dan ada kemungkinan untuk terpengaruh secara negatif oleh energi tersebut.
47. The Ball of Death. Permainan ini terkenal di Filipina, di mana pemain mencoba untuk memanggil roh menggunakan bola yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Cara bermain, pemain akan memegang bola kecil atau objek lainnya dan berkomunikasi dengan roh yang diyakini akan merespons melalui gerakan atau suara. Pemain kemudian diminta untuk mengikuti petunjuk dari roh tersebut. Banyak yang percaya bahwa roh yang dipanggil melalui permainan ini bisa membawa kutukan atau gangguan pada pemain. 48. The Spirit of the Ball Game. Dalam permainan ini, pemain mencoba memanggil roh menggunakan bola. Konon, bola ini memiliki kekuatan untuk merasakan keberadaan roh yang sedang berkomunikasi dengan mereka. Cara bermain, pemain duduk dalam posisi yang tenang dan memegang bola yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Mereka mulai mengajukan pertanyaan, dan bola tersebut akan berputar untuk menunjukkan jawaban dari roh yang dipanggil. Permainan ini melibatkan risiko psikologis yang tinggi karena bisa menyebabkan kecemasan atau gangguan mental jika pemain merasa terganggu oleh entitas yang berkomunikasi dengan mereka. 49. The Chinese Spirit Paper Game. Permainan ini melibatkan penggunaan kertas yang dibakar untuk memanggil roh. Dalam budaya Cina, ada kepercayaan bahwa kertas dapat dibakar sebagai persembahan untuk roh agar mereka datang dan memberikan tanda. Cara bermain, pemain menulis nama mereka atau nama orang yang telah meninggal di atas selembar kertas, membakarnya dengan dupa, dan meminta roh tersebut untuk memberikan tanda atau pesan. Mereka percaya bahwa roh dapat merespons melalui tanda-tanda tertentu, seperti suara atau pergerakan benda. Permainan ini bisa menyebabkan gangguan psikologis karena banyak yang percaya bahwa roh jahat dapat merespons. Selain itu, ada bahaya terkait kebakaran saat melakukan ritual ini. 50. The Spirit Box Game. Permainan ini melibatkan penggunaan kotak atau alat yang diyakini dapat memanggil roh untuk berkomunikasi dengan dunia manusia. Biasanya, kotak ini memiliki banyak tombol atau simbol yang dipercaya dapat digunakan untuk berinteraksi dengan roh. Cara bermain, pemain menyiapkan sebuah kotak atau benda tertentu, meletakkannya di tempat yang dianggap angker, dan kemudian menanyakan pertanyaan kepada roh. Mereka percaya bahwa roh akan memberi respons melalui gerakan atau suara dari benda tersebut. Banyak yang percaya bahwa permainan ini bisa berbahaya jika roh jahat dipanggil, yang dapat mengganggu pemain secara psikologis. Permainan memanggil arwah seringkali dilihat sebagai bentuk hiburan atau tantangan, tetapi mereka membawa risiko besar, terutama jika dilakukan dengan kepercayaan yang kuat terhadap dunia gaib. Sebaiknya berhati-hati dan tidak terlibat dalam permainan semacam ini untuk menghindari dampak psikologis dan fisik yang tidak diinginkan.